Ada asas pantutang, hampir tidak pernah dibagikan seorang wanita kepada seorang pria, kecuali dia benar-benar, sepenuhnya dan tak terbalikkan jatuh cinta padanya. Bukan tentang kata sandi ponselnya, aku berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih intim, sesuatu yang begitu mentah, sehingga kebanyakan pria bahkan tidak menyadarinya ketika itu terjadi tepat di depan mata mereka. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2023 di Journal of Social and Personal Relationships menemukan bahwa 78% pria tidak mampu mengidentifikasi momen tepat ketika seorang wanita berkomitmen secara emosional kepada mereka. Berhenti sejenak dan pikirkan angka itu, 78%. Artinya, saat ini mungkin ada seorang wanita dalam hidupmu yang sudah menyerahkan kunci hatinya kepadamu, sementara kamu masih di luar sana mengetuk pintu yang salah, mencari kunci yang sudah dibuka sejak lama. Tetaplah hingga akhir karena apa yang akan aku tunjukkan padamu bisa sepenuhnya mengubah cara kamu memahami wanita yang ada di sisimu. Dan sinyal terakhir yang akan aku ungkapkan di penghujung video ini adalah justru yang membedakan antara seorang wanita yang sekadar menyukaimu dan seorang wanita yang siap berperang untukmu. Mari kita mulai dengan sesuatu yang hampir tidak ada yang akan mengatakannya kepadamu secara terbuka. Wanita tidak jatuh cinta dengan cara yang biasanya dibayangkan oleh pria. Banyak pria tumbuh dengan berpikir bahwa cinta datang seperti dalam film dengan pengakuan dramatis, sebuah adegan di bawah hujan, 3 kata yang diucapkan di momen yang sempurna. Itu ide yang indah, tetapi sama sekali jauh dari kenyataan. Kebenarannya jauh lebih sunyi. Ketika seorang wanita jatuh cinta, dia tidak mengumumkannya dengan pidato atau gesture besar. Dia membiarkannya terlihat sedikit demi sedikit, dalam fragmen-fragmen kecil yang hampir tak terlihat, yang dilewatkan begitu saja oleh kebanyakan pria. Jika kamu mengabaikan momen-momen itu, seiring waktu dia akan berhenti memberikannya. Bukan karena dia berhenti mencintaimu, melainkan karena dia sampai pada kesimpulan bahwa kamu tidak memperhatikan. Dan seorang wanita yang merasa tidak terlihat tidak membanting pintu. Dia menutup pintu dengan begitu lembut, sehingga kamu bahkan tidak akan mendengar suaranya. Suatu hari kamu hanya akan terbangun dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sinyal pertama, luka masa kecilnya. Bukan tentang anekdot, lucu tentang sepeda pertamanya. Aku berbicara tentang hal-hal yang sesungguhnya, yang menyakitkan, yang sulit untuk diceritakan. Kisah orang tuanya yang bertengkar setiap malam, momen tepatnya saat dia merasa ditinggalkan, alasan tersembunyi mengapa dia membeku ketika seseorang meninggikan suara di dekatnya. Ketika seorang wanita mulai berbagi kenangan semacam itu denganmu, perhatikan dengan seksama karena dia tidak sedang melakukan percakapan biasa. Dia sedang menyerahkan sepotong kisah pribadinya yang dibungkus dalam kalimat-kalimat yang mungkin sudah dia latih 100 kali dalam pikirannya sebelum berani mengucapkannya. Dr. Sue Johnson menjelaskan bahwa keterbukaan emosional adalah salah satu indikator paling jelas dari ikatan afektif antara dua orang. Seorang wanita tidak mengekspos lukanya di depan sembarang orang. Jika dia memutuskan untuk membuka diri kepadamu, dia tidak sedang dramatis, dia sedang berani. Dan keberanian itu ada karena dia mencintaimu cukup untuk mengambil risiko lagi. Disinilah kebanyakan pria melakukan kesalahan besar. Mereka mencoba memperbaiki masalah dan masuk ke mode solusi. Dia tidak mencari seorang mekanik yang memperbaiki sesuatu yang rusak. Dia mencari seorang saksi. Seseorang yang duduk bersamanya di tengah rasa sakit itu. Yang dia butuhkan hanyalah kehadiran, ketenangan, dan keyakinan bahwa kamu akan tetap di sana mendengarkan tanpa menghakimi. Sinyal kedua, ketidakamanan tubuhnya. Kita hidup di era di mana wanita terus-menerus menampilkan diri mereka sebagai sosok yang percaya diri keluar. Filter di media sosial, sudut yang diperhitungkan, pencahayaan sempurna, seluruh produksi yang disusun dengan cermat. Karena itulah, ketika seorang wanita berdiri di hadapanmu tanpa riasan, dengan pakaian rumahan yang nyaman, dan mengatakan sesuatu seperti, "Aku benci lenganku," atau "Aku tidak merasa cantik saat ini," itu bukan cara tidak langsung untuk meminta pujian. Itu adalah tingkat kepercayaan yang membutuhkan usaha yang sangat besar untuk dicapai. Sebuah studi dalam International Journal of Eating Disorders menemukan bahwa
lebih dari 91% wanita merasa tidak puas dengan tubuh mereka. Dia secara sadar memilih untuk membiarkanmu melihat di balik tirai yang biasanya dia jaga tetap tertutup. Pada dasarnya dia berkata, "Aku percaya bahwa kamu akan tetap memandangku dengan cara yang sama setelah menunjukkan padamu justru apa yang paling aku takutkan kamu lihat." Dan jika responmu ternyata hambar atau tidak tulus, dia akan mengingatnya mungkin selamanya. Wanita menyimpan dalam memori mereka cara tepatnya seorang pria bereaksi pertama kali ketika dia menunjukkan kerentanannya. Sinyal ketiga, keheningan yang nyaman. Terkadang hal paling kuat yang bisa dibagikan seorang wanita denganmu bukan kata-kata, melainkan ketidakhadiran totalnya. Peneliti dari Universitas Groningen menemukan bahwa hanya butuh 4 detik keheningan dalam sebuah percakapan agar kebanyakan orang mulai merasakan kecemasan. 4 detik. Itu hanya waktu yang cukup untuk menarik napas dalam sekali. Jadi fakta bahwa seorang wanita bisa duduk di sisimu dalam keheningan total tanpa perlu memeriksa teleponnya, tanpa tekanan untuk mengisi udara dengan kata-kata, dan merasa sepenuhnya damai adalah salah satu bentuk kedekatan emosional yang paling murni. Sejak kecil, wanita diajarkan untuk menjaga percakapan tetap hidup dan memastikan orang-orang di sekitar mereka merasa nyaman setiap saat. Jadi ketika seorang wanita berhenti memainkan peran itu denganmu dan hanya ada di sisimu tanpa kecemasan, dia mengkomunikasikan sesuatu yang besar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa aman bersamamu. Dia merasa tempat di sisimu adalah rumahnya. Sinyal keempat, rencana masa depan yang mencakup kamu. Ketika seorang wanita berkata hampir tanpa berpikir, kita seharusnya pergi ke sana musim panas depan, atau ketika kita punya rumah suatu hari nanti, berhenti di situ. Putar kembali secara mental, dan ulangi kalimat itu dalam pikiranmu, karena dia baru saja menempatkanmu di dalam masa depannya, dan wanita tidak membuat komentar semacam itu secara kebetulan. Institut Gottman, yang telah mempelajari hubungan pasangan selama lebih dari 40 tahun, membuktikan bahwa salah satu prediktor terkuat dari hubungan yang sukses adalah apa yang mereka sebut membangun peta cinta. Ketika dia berbicara tentang perjalanan yang belum pernah mereka lakukan bersama atau tujuan yang belum pernah mereka capai sebagai pasangan, dia sedang membangun peta cinta dengan kamu tepat di tengahnya. Ketika seorang wanita tidak yakin tentang seorang pria, bahasanya menjadi hati-hati dan menghindar. Tetapi ketika dia benar-benar mencintaimu, tiba-tiba segalanya mulai menjadi kita dan milik kita. Dia berhenti berjalan sendirian dalam hidupnya dan membelikanmu tiket untuk menemaninya dalam perjalanan itu. Sinyal kelima, rasa sakit dari hubungan masa lalu. Ketika seorang wanita berbagi denganmu rasa sakit yang ditinggalkan oleh hubungan-hubungan masa lalunya, dia tidak melakukannya untuk mengeluh atau membuatmu cemburu. Dia melakukannya karena takut sesuatu yang serupa akan terulang kembali dan menceritakannya kepadamu karena dia mencintaimu cukup untuk memberikanmu peta rinci tentang rasa sakitnya. Dr. Brené Brown menggambarkan proses ini sebagai anatomi kepercayaan, yaitu serangkaian momen kecil di mana seseorang memilih untuk mengekspos diri secara emosional dan yang lain merespon dengan kepedulian yang tulus. Cara kamu merespon akan menentukan apakah dia memutuskan untuk lebih membuka diri denganmu atau mulai secara diam-diam membangun tembok. Hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah mengatakan, "Ya, aku bukan mantanmu." Secara teknis itu benar, tetapi secara emosional sama sekali tidak berguna. Yang dia butuhkan adalah agar kamu mengakui bobot nyata dari apa yang baru saja dia percayakan kepadamu. Sinyal keenam, kebiasaan memalukan dan kesenangan terselubung. Ketika seorang wanita mengakui kepadamu bahwa dia sudah menonton sinetron yang sama 4 kali berturut-turut, atau berbicara dengan kucingnya dengan suara bayi, atau makan cereal jam 11 malam sambil berdiri di depan bak cuci piring, itu bukan sesuatu yang tidak penting. Dia menunjukkan versi paling autentik dan benar-benar santai dari dirinya, dan itu adalah hak istimewa yang tidak dia berikan kepada sembarang orang. Wanita cenderung membangun versi berbeda dari diri mereka tergantung pada konteks. Satu untuk pekerjaan, satu untuk teman, satu untuk media sosial. Jadi ketika dia membiarkan kamu mengenal versi yang menyanyi sumbang di kamar mandi atau yang memiliki pendapat sangat kuat tentang merek keripik kentang terbaik, itu adalah cinta yang murni.
Dr. Arthur Aron membuktikan bahwa mengungkapkan detail pribadi, bahkan yang paling sepele sekalipun, secara signifikan meningkatkan perasaan kedekatan antara dua orang. Jadi lain kali dia mengakui hal-hal kecil yang konyol itu, tertawalah bersamanya, bukan padanya, karena dia baru saja memberikanmu sesuatu yang jauh lebih jujur dari apa yang dibagikan kebanyakan orang sepanjang hidup mereka. Sinyal ketujuh, realitas keuangannya uang. Uang masih menjadi salah satu tabu besar terakhir dalam hubungan pasangan. Orang lebih mudah berbicara tentang trauma masa kecil mereka bahkan berapa banyak pasangan seksual yang pernah mereka miliki, daripada mengakui berapa banyak utang yang mereka tanggung. Survei Bankrate tahun 2022 menemukan bahwa 42% warga Amerika mengakui telah menyembunyikan rahasia keuangan dari pasangan mereka. Karena itulah, ketika seorang wanita memberitahumu kebenaran lengkap tentang keuangannya, pinjaman yang masih dia bayar, saldo kartu kredit yang belum lunas, atau fakta bahwa dia hidup dari gaji ke gaji, dia memberikanmu tingkat kejujuran yang jauh melampaui hal emosional. Dia menunjukkan realitas praktis dan sama sekali tidak glamour dari kehidupan sehari-harinya. Dan dia tidak akan melakukan itu kecuali dia benar-benar melihatmu sebagai seseorang yang bisa diajak membangun sesuatu dalam jangka panjang. Pada dasarnya dia berkata, "Aku ingin kamu tahu persis di mana aku berdiri karena aku berencana untuk tetap ada di sisimu." Sinyal ke-8, rasa takutnya kehilangan kamu. Ini adalah sinyal terakhir dan paling kuat dari semuanya. Ketika seorang wanita menatap langsung ke matamu dan mengatakan, "Terkadang aku takut ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan," atau "Aku takut suatu hari kamu pergi," atau bahkan ketika dia hanya memelukmu sedikit lebih erat setelah sebuah pertengkaran, disitulah. Itulah sinyal definitifnya. Sejak kecil, wanita diajarkan untuk mandiri dan tidak pernah terlihat terlalu membutuhkan. Masyarakat hampir melatih wanita untuk berperilaku seolah-olah mereka bisa pergi kapan saja. Jadi ketika seorang wanita melanggar semua kondisi sosial itu dan secara terbuka mengakui bahwa dia takut kehilangan kamu, dia baru saja melakukan setara emosional dari melompat dari pesawat tanpa parasut. Teori keterikatan John Bowlby menjelaskan bahwa rasa takut kehilangan orang yang dicintai adalah tanda yang jelas dari ikatan yang aman, bukan tanda kelemahan. Jika kamu meremehkan pengakuannya atau memperlakukannya dengan ketidakpedulian, dia akan mulai melindungi dirinya lagi. Tetapi jika kamu merespons dengan ketenangan yang tulus dan konsistensi yang dipertahankan dari waktu ke waktu, dia akan mencintaimu dengan cara-cara yang tidak pernah kamu bayangkan mungkin. Sekarang satukan semua poin ini. Seorang wanita yang berbagi luka masa kecilnya, ketidakamanan tubuhnya, keheningan yang nyaman, rencana masa depan yang sudah mencakup kamu, rasa sakit dari hubungan masa lalu, kebiasaan-kebiasaan aneh dan menawannya, kebenaran lengkap tentang situasi keuangannya, dan rasa takutnya kehilangan kamu. Bukanlah seorang wanita yang hanya tertarik secara casual. Itu adalah seorang wanita yang telah memilihmu secara sengaja dan mutlak, meskipun ada semua alasan yang telah diberikan dunia kepadanya untuk selalu menjaga kewaspadaan. Fakta bahwa kamu telah sampai sejauh ini dalam video ini menunjukkan bahwa kamu bukan pria yang menjalani hubungan dengan autopilot. Kamu benar-benar ingin memahami wanita yang ada di sisimu, dan itu sudah menempatkanmu jauh di depan kebanyakan pria di luar sana. Ingat bahwa tidak ada satu pun dari sinyal-sinyal ini yang berfungsi secara terisolasi sebagai bukti definitif. Kombinasi, pengulangan yang konstan, dan konsistensi dari waktu ke waktu itulah yang benar-benar mengkonfirmasi kedalaman perasaannya. Komunikasi emosional perempuan tidak harus rumit atau sulit untuk diuraikan. Ia hanya beroperasi di bawah bahasa yang berbeda dari yang banyak pria diajarkan untuk mengenalinya. Mengenali sinyal-sinyal ini dan meresponsnya dengan kepedulian yang pantas tidak hanya memperkuat ikatan yang ada, tetapi juga membangun dasar kepercayaan bersama yang jauh lebih solid dan tahan lama. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat tidak hanya bergantung pada satu orang yang memberikan kerentanan demi kerentanan, melainkan pada orang lain yang tahu cara menerima, menopang, dan menghormati setiap momen itu dengan keseriusan yang layak diterimanya. Jadi jika setelah menonton video ini kamu mengenali salah satu sinyal ini pada wanita yang saat ini ada di sisimu,
Luangkan waktu untuk merefleksikan secara jujur bagaimana kamu telah merespons selama ini. Kamu masih punya waktu untuk menyesuaikan cara mendengar, cara mengamati, dan cara menghargai setiap gesture yang dia putuskan untuk bagikan denganmu. Dan jika kamu merasa telah melewatkan sinyal-sinyal ini terlalu lama, tidak pernah terlambat untuk mulai memberikan perhatian yang benar-benar layak diterima oleh hubungan itu. Sebelum sinyal-sinyal diam itu mulai menghilang. Yeah.